Salam, jumpa lagi di waktu pagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Pagi ini saya ingin membagi satu pengalaman spiritual melalui firman yang saya baca, Injil Lukas pasal 24 ayat 1, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Menarik dalam teks kita bahwa ketika Yesus dikuburkan, para murid, terutama perempuan-perempuan, pagi-pagi benar bersama dengan rempah yang mereka bawa. Mereka mau berencana untuk menabur rempah. Sayangnya saudara, begitu sampai dikubur, Tuhan Yesus tidak ada, batu telah terbuka. Ini mengagetkan. Rupanya di sini kita diberi pelajaran tentang apa makna waktu. Pagi-pagi benar itu waktu patokan manusia, di mana itu seluruh aktivitas dimulai. Sesungguhnya kita manusia ini mengenal ada waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Sesungguhnya kita manusia ini selalu memberi makna pada waktu. Ketika kita mendapat pelayanan, kita bilang waktu ini adalah kesempatan. Ketika kita punya berkat, kita bilang ini waktu Tuhan memberi berkat. Semua ini waktu saya untuk menikah, ini waktu saya yang Tuhan kasih untuk satu rancangan yang indah yang Tuhan rancangkan bagi kita. Semua rancangan waktu itu membuat manusia menata hidupnya. Tetapi gerakan Paskah, waktu menurut Paskah berbeda. Di pagi-pagi benar ketika manusia siap untuk berjumpa dengan Tuhan, justru Tuhan satu langkah lebih maju. Kitab Injil Lukas mau bilang bahwa ternyata Tuhan benar-benar yang mengelola segala waktu. Rancangan manusia untuk ada di waktu aktivitas yang paling awal, ternyata Allah lebih dahulu satu langkah. Waktu Allah mendahului manusia. Paskah adalah gerakan masa depan di mana Allah mendahului waktu manusia. Mereka kaget, mereka ketakutan. Dan yang paling menarik dalam teks kita adalah ketika ada malaikat yang berkata kepada para perempuan-perempuan itu. Malaikat itu bilang, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kebangkitan Allah adalah kebangkitan menurut waktu Allah. Dan lokus tempat yang Allah kehendaki lebih luas daripada apa yang kita kehendaki. Masa depan baru merasuki ruang dan waktu yang kita patok dalam hidup ini. Allah mendahului gerakan waktu kita. Terus saudara, saya ingat penulis teolog terkenal dari Jepang, namanya Kosuke Koyama. Dia menulis bukunya Allah yang berkecepatan 3 mil per jam. Dia mengandaikan 1 mil itu 1,5 kilometer. Berarti 3 mil per jam itu kecepatan Allah diandaikan 4,5 kilometer. Kalau kita kaitkan dengan kemajuan saat ini, kemajuan internet, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, semua yang kita punya saat ini, kita bergerak lebih cepat dalam 1 jam, 1,5 jam, kita menghasilkan banyak aktivitas. Ada berapa banyak transaksi yang bisa kita buat dengan waktu 1,5 jam. Saudara, Kosuke Koyama bilang manusia bergerak dengan waktu yang begitu cepat. Pertarungannya begitu cepat. Sementara Allah, gerakan Allah itu hanya soal waktu itu hanya 1,5 jam. Per 1 mil per jam Allah, 3 mil per jam yang Allah kerjakan. Artinya, kalau dalam ukuran waktu manusia, langkah Allah selalu kalah. Tetapi Kosuke Koyama juga mengingatkan bahwa
Yang membedakan waktu Allah dan waktu kita adalah meski waktu Allah itu perlahan, tetapi dia menuju kepastian. Saya dan saudara memiliki waktu, tapi putaran waktu kita itu terkadang tidak ada ujungnya. Kita hari ini boleh maju, kita tidak tahu esok roda berputar, kita jatuh. Kehidupan kita jatuh bangun, hari ini kita sehat, esok kita sakit. Hari ini kita kuat, esok kita lemah. Semua itu datang silih berganti dalam hidup saya dan saudara. Karena itu Kesuke Koyama mengingatkan kita untuk kita juga ada di dalam waktu Tuhan, waktu kepastian. Pasca mengingatkan kita, ia tidak ada di sini, ia tidak ada dalam pikiranmu, patokanmu yang engkau taruh tentang Allah. Ia tidak ada di cara melihatmu, matamu, sebab visi Allah lebih besar dari cara melihatmu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Masa depan kehidupan itu dikembalikan kepada Allah. Allah lah yang menentukan waktu dan tempat pertarungan kehidupan saya dan saudara. Karena itu saudara, ketika kita mengalami banyak tantangan dalam hidup, sakit penyakit atau apapun, lihatlah kepada Dia yang telah bangkit. Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit, tapi Dia memberi masa depan baru. Dia mendahului kita, langkahnya menolong kita supaya kita disembuhkan, kita keluar dari persoalan-persoalan ini. Mari taruh hati bagi Tuhan Yesus, pemilik waktu. Dia telah bangkit, Dia Alfa dan Omega, Dia mengatur waktu baru bagi saya dan saudara, supaya kita tetap kuat kokoh dalam kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Dia mendahului seluruh langkah kita, sehingga waktu kita tidak tersesat. Tuhan memberkati. Salam pagi. Saya menuntun saudara dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak Tuhan di mana saja berada. Biar mereka beraktivitas pagi ini dalam aktivitas waktu yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka beroleh kepastian. Kuatkan hati mereka di sepanjang waktu ini, karena Engkaulah Allah Alfa Omega, kini dan selama-lamanya. Amin.